Luar biasa, sinetron tertawan hati, alur ceritanya dibully, penulisnya dimaki, namun rating sinetronnya makin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nepal, bunda-bunda usil semuanya. Di sini Pak Agus membuat video ini dengan alasan ingin memberikan ya sekedar ilmu, gaya ilmu gitu. Ada sesuatu yang bisa dipetik dari kejadian di mana sinetron tertawan hati semenjak episode 42 itu alur ceritanya agak membuat para fansnya, para penontonnya tidak suka, kecewa, Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu di sini. Saya sudah ada untuk sinetron tertawan hati itu semenjak pengajuan pertama tanggal 23 Agustus pengajuannya, terus rapat pertama tanggal 26 Agustus, syuting pertama tanggal 7, berangkat ke Bromone itu tanggal 6, 7 agak mulai syuting. Nah, selesainya dari Bromo itu tanggal 19, ya tanggal 24 ya acara reuni Tajwid Cinta, ya toh? Nah, terus terang bagi saya sinetron tertawan hati itu juga sama seperti kayak anak saya sendiri. Saya rawat, disiram, tak rawat, disiram, seperti anak saya sendiri, layaknya Saleha dan juga sinetron Hidayah Cinta, semua sama keluarga dari Tajwid Cinta. Oke, kita masuk ke alasan kenapa saya membuat video ini. Jadi bunda-bunda sudah melihat trailernya sinetron Hidayah Cinta dan juga Saleha. Trailernya saja. Di sini jelas sekali nanti akan kita disajikan bagaimana menderitanya Cut Siva dan juga Haris Riza di Saleha. Anggap saja kita fokus ke Hidayah Cinta dulu ya Bang, satu persatu. Jelas sekali kita akan menyaksikan bagaimana dia akan menderita dari kecil. Dia akan mengalami hal yang tidak mengenakan, kayak muni dijual gak kepenak aku. Bapak nih dan luar biasa nakale. Yo, tapi ada alasannya. Ada alasannya dikarenakan istrinya yang dia sangat cintai meninggal karena melahirkan dia. Bagi beliau yang sangat mencintai istrinya, membuat dia kehilangan orang yang dia cintai sehingga menyalahkan dia. Jadi membuat dia bapak ini jahatnya pol karo dia. Nah, intinya adalah akan tiba masa di mana alur cerita tidak sesuai dengan keinginan para penonton. Akan tiba masanya alur cerita tidak sesuai dengan keinginan penonton. Sedangkan sinetron yang mudah ditebak sendiri itu adalah sinetron yang menurut saya kurang bagus. Semakin tidak bisa ditebak itu menurut saya semakin bagus. Nah, harapannya saat hal itu atau keadaan itu terjadi di mana pemikiran penonton berbeda dengan pemikiran penulis, kita tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ngasih mulai ngancem gak nonton, kita jatuhkan ratingnya dan lain-lain. Oke, kita ke videonya saja. Alasannya semoga pelajarannya ini bisa kita petik, dimana pada saat suatu hari nanti nek alur ceritane Hidayah Cinta ataupun Saleha tidak sesuai keinginannya bunda-bunda, yo nek bisa nggak perlu sampai separah ini. Soalnya untuk yang di tertawan hati menurut saya ya aku wis roh rasane setahun karo Tajwid Cinta,
dimana bunda-bunda purik goro-goro Cahyono, goro-goro purik pas poso-poso do purik mergo anake Siva Ica Gemoy dulu dibawa oleh Alina. Terus kasusnya Bu Nadia orang yang selesai waktu ini ngaku baik tapi ternyata masih berbuat jahat. Sama saja, banyak dulu saya ingat banyak yang ngancam tidak nonton, kita jatuhkan ratingnya dan lain-lain. Semoga saja pada saat sinetron Hidayah Cinta dan juga Saleha besok tayang, kita bisa menikmatinya dengan sukacita dan menerima dan sekaligus meyakini. Insya Allah Pak Agus akan ngomong ini adalah vitamin yang sedang diracik dengan kualitas tinggi. Nah itu memang yang terjadi itu. Untuk sinetron Tertawan Hati ini kasusnya agak lain. Nah tak jelas noning video ini. Oke, daripada terlalu lama ngerungokno Pak Agus ngetupyo, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, gulus. Tapi sebelum itu, bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar bunda-bunda tidak tertinggal semua informasi mengenai artis-artis kesayangan bunda-bunda dari channel ini. Let's go, gua si Epal lagi. Waduh, isu-isu ono pengumuman morotuane tanggoku meninggal. Loh, iki malah cerita lagi. Oke, bunda-bunda, seperti biasa format video ini Pak Agus itu selalu sama, akan diawali sejarah atau alasan kenapa saya membuat video ini. Terus nomor loro itu akan ada data-data yang disertai dengan penjelasan dan diakhiri dengan conclusion. Untuk sejarah dan alasan sudah saya sampaikan di depan sampai 6 menit. Waduh, 6 menit punjul. Sekarang kita masuk ke data-data bun. Jadi untuk sinetron Tertawan Hati sendiri itu Pak Agus sudah mendapatkan informasi semenjak tanggal 23 Agustus 2023 pertama kali pengajuan, ya toh. Ning kono kebetulan yang mengerjakannya 80% itu kru dari Tajwid Cinta. Makanya Pak Agus konsen kono yo minimal ngerti, paham, ono Alina di sana dan hampir semua kru di sana. Jadi Pak Agus, oh ini saudara kita. Dan sedikit memberikan bebuan kata-kata rotok gaya kayak ingat semua kru juga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga tercinta mereka. So be nice, this a gift. Ini adalah rahmat. Alasan saya menambahi so be nice itu dikarenakan pada saat itu sampai sekarang kita masih menantikan Tajwid Cinta season 2. Kita masih menantikan Tajwid Cinta season 2. Wi awalnya wah iki sing dinanti-nanti muncul kayak gitulah. Pokoknya pasti kuwi. Nah, sekarang kenapa alasannya Pak Agus sampai berani membahas ini sinetron, mungkin sinetron lain ini saya merasa ini bukan sinetron lain, bukan sinetron orang lain. Saya benar-benar paham alur cerita sampai dari awal sampai episode malam nanti sampai episode besok, dan kebetulan malam nanti itu libur dikarenakan adanya kegiatan Putri Indonesia 2024 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa hal ini bisa terjadi sampai alur ceritanya itu dibully, penulisnya dicaci, tapi ratingnya malah makin tinggi pun. Nah, alasannya terus terang Pak Agus paham nek pada saat episode 12 itu jelas sekali Aris nek sing nonton Tajwid Cinta Tertawan Hati paham nek Aris sudah mendapatkan informasi nek bojone Pak Mario kuwi meninggal karena melahirkan anak
yang terkecil. Tapi pada saat episode 43 tiba-tiba istrine hadir lagi, hidup lagi dengan alasan kecelakaan. Alasannya berubah, kecelakaan. Dan yang krusial, intinya bukan hanya sekedar itu. Banyak sekali saat di episode 42 itu kita dibuat melambung tinggi dengan harapan. Jadi kayak istilahnya nek zamannya kita itu Davri Rosifa menikah. Davri Rosifa menikah kan di awal. Niki rodok di akhir. Tapi nikah ulang, nikah ulang. Bunda-bunda ki fans tertawan hati menanti-nantikannya ke episode 12. Ya, sampai terjadi di episode 42. Pas di episode 42 ternyata itu hanya lamunan saja. Wis dintenteni tenanan, ternyata mung ngimpine Afifah. Afifah Alina. Nah di sini Alisa sing agek juwate ngadu bilah. Kuwi bumbu sing garis kejadian ini makin panas. Wis sing dintenteni ternyata mung sekedar ngimpi, ditambah lagi alasan gagalnya pernikahan itu munculnya saingan Alisa yang diperankan oleh Naysila Mirdad kuwi saingane bojone sing lama, sing gak logis balik lagi katanya meninggal karena melahirkan, kembali lagi hidup karena mengalami kecelakaan. Nah itu sedikit secuil kisah alasan kenapa sinetron ini sampai dibully, karena alurnya di luar Nurul. Benernya Pak Agus juga memiliki bukti-bukti bagaimana ya pokok engko nek ana ya aku yo fans tertawan hati nek ada yang gak terima dengan pembahasan ini. Pak Agus memiliki bukti yang banyak yang ngadu bilah, silahkan DM, nanti saya tunjukkan. Saya tidak sedang menjelek-jelekkan sinetron tertawan hati. Saya yang mengambil hikmah dari sinetron tertawan hati. Jangan sampai suatu hari nanti terjadi di sinetron yang baru kita nantikan juga, Saleha dan juga Hidayah Cinta. Aku agak ngambil hikmah dari kejadian ini. Mungkin hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 Maret ya Bun ya. Tanggal 8 Maret masih banyak sekali bunda-bunda yang ngambek, masih banyak sekali bunda-bunda yang ngajak kompakan untuk tidak nonton tertawan hati. Malah praying kok. Banyak sekali kemarin. Dan untuk rating tadi malam itu belum muncul dikarenakan ini Pak Gus rekaman gua si Pol baru subuh mau mulai nggo hiburan bunda-bunda soalnya dino Jumat. Nah terus untuk besoknya dan besoknya rating sinetron tertawan hati ini tetap akan tinggi Bun, tetap akan tinggi. Alasannya kenapa? Sebelumnya Pak Agus harus minta maaf untuk yang ayo udah nonton itu, mereka juga sayang sama sinetron tertawan hati. Mereka sedang meminta agar alur ceritanya dibuat selogis mungkin dengan cara mereka masing-masing. Hal itu tidak salah. Semoga nggak sakit hati. Tapi kenyataan yang ada, ratingnya tertawan hati nanti malam, besok malam, besoknya lagi, dan besoknya lagi, ini tetap akan tinggi. Alur cerita yang begitu rumit, begitu kompleks, tetap akan ditonton oleh para pecintanya. Yang nonton tetap bunda-bunda ini tonton. Rating tidak akan, biasanya kan rating loro ya Bun ya. Terus malah jadi rating siji mergo rame-rame niki yo. Selain itu yo mergo dapat tambahan dari fansnya Titi Kamal, kan makin banyak penonton. Nah ratingnya akan tetap tinggi dikarenakan di jam premier itu
Ini bukan sedang menghitung 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 penonton. Ini hitungannya wis puluhan ribu penonton di jam tersebut yang memiliki waktu luang dan serta penasaran dengan alur ceritanya. Jadi ini harus jujur-jujuran Bun, maaf sebelumnya, harus jujur-jujuran. Penonton itu ada yang benar-benar menikmati sinetronnya dan menghayati alur ceritanya. Ada juga sebagian besar menonton sinetron hanya sebagai hiburan belaka. Jadi apapun yang terjadi di dalam sinetron mereka nonton, dan itulah yang menyebabkan ratingnya tetap akan tinggi. Paling banter anjlok ke telu lah, paling banter anjlok telu dari 2 ke 3 ratingnya, tapi tetap 5 besar. Oke, wis 16 menit, kita harus masuk ke conclusion. Harapannya Pak Agus suatu hari nanti apabila bunda-bunda akan memiliki pandangan yang berbeda dengan penulisnya, khusus untuk subscriber Pak Agus, silahkan marah-marah, silahkan meluapkan semua emosi di sini saja. Kebetulan yang di Tertawan Hati ini menurut saya bener-bener ekstrim. Ya aku sampai gak enak untuk menyebutkannya. Bagaimana beberapa yang mencaci maki penulisnya, bully, serakaran karuan pokoknya. Ya kayak ngono gitu. Kritikan tapi sedikit, bener-bener ekstrim. Bahkan sampai Asmiranda, bojone Jonas, bantulah istilahnya, bantu jawabi komen-komennya bunda-bunda semuanya. Dan hal itu menunjukkan bagaimana kualitas para pemainnya yang luar biasa, mulai pada saat acting sampai di kehidupan nyata mereka saling bahu-membahu untuk tetap menghidupkan sinetronnya mereka. Mungkin yang protes itu belum pernah mengalami yang kita alami, ditinggalkan sebuah sinetron yang kita sayangi, dan kita sedang mengharapkan kelanjutan dari sinetron yang sedang kita nanti-nantikan, Tajwid Cinta season 2. Bukan hanya sehari 2 hari, kita sudah berminggu-minggu menantikannya, dan masih harus bersabar 52 minggu lagi, 360 hari lagi. Jadi andai kata suatu hari kita sampai di sana, semoga kita tidak seperti ini. Oke bunda-bunda, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.